Cerita novel romantis. Iparku Mantan Cintaku. Bab 43. Istriku Manjat Pohon. Windini melangkahkan kakinya menuju kamar Papa Joseph. Baru ingin mengetuk pintu kamar Papa Joseph, ada suara yang mengejutkan Windini. "Ada apa kau mengetuk kamarku?" tanya Papa Joseph tiba-tiba yang baru keluar dari ruang kerjanya. "Aku dan Harry ingin menyampaikan sesuatu pada Papa," ucap Windini. "Ya sudah sana, nanti aku akan ke sana," ucap Papa Joseph dengan wajah datar. "Ya sudah kalau seperti itu," ucap Windini. Tidak beberapa lama Windini, Harry, Julfin dan Papa Joseph sudah berkumpul di ruang keluarga, sedangkan Mirawati sudah tidak tinggal bersama Papa Joseph, ia memiliki rumah sendiri bersama Bagas. Harry langsung membicarakan tentang resepsi pernikahannya dengan Windini yang akan dilaksana sebentar lagi. Seperti biasa Papa Joseph akan bersikap manis pada Windini jika ada Harry. Setelah beberapa saat Julfin dan Harry asyik berbincang di taman belakang, mengenang masa sekolah mereka, sesekali membicarakan tentang bisnis, dan mereka berencana ingin mengadakan liburan setelah acara resepsi Harry dan Windini. Harry menyetujui rencana dari Julfin, hitung melakukan bulan madu yang kedua untuknya dan Windini. Ngomong si Windy lama banget buatin minuman ucap Julfin yang baru menyadari kalau Windini sudah cukup lama membuatkan minum dan membawa cemilan untuk mereka. "Iya, gue susul dulu deh, takut terjadi sesuatu," ucap Harry. Harry menyusul Windini menuju dapur, namun ia tidak menemukan sosok yang ia cari. Ia mencari di kamar Windini namun tidak ada juga. Harry menghubungi Windini namun handphonenya tidak dibawa oleh Windini yang diletakkan di atas nakas kamarnya. "Bro, istri gue gak ada, udah gue cari di dapur, di kamar pun tidak ada," ucap Harry saat menghampiri kembali Julfin. "Serius elo bro," ucap Julfin. "Iya, masa gue bohong sih, buat apa coba," ucap Harry. "Ini anak kemana ngilangnya sih, suruh buatin minum malah ngilang gak jelas," gerutu Julfin. Harry dan Julfin cukup lama mencari Windini di setiap ruangan yang mereka temui, namun hasilnya nihil, mereka belum bisa menemukan keberadaan Windini. "Gimana bro, ketemu?" tanya Harry pada Julfin saat mereka bertemu di depan rumah. "Belum, kemana si Elode, bikin khawatir orang aja sih," kesal Julfin. "Di sini ada CCTV-nya GK?" tanya Harry. "Ada, gue sampai lupa bro. Ayo kita ke sana," ajak Julfin pada Harry. Dan keduanya bergegas menuju ruang CCTV. "Ini anak ngapain ada di situ? Suruh buatin minum malah ada di situ," ucap Julfin saat sudah melihat keberadaan Windini di layar monitor. "Dasar istriku ini sungguh menggemaskan. Selain menjadi Saras 008, kamu juga titisan dari Sun Gokong ya," batin Harry. Ada aja tingkah istri barbar gue bro," ucap Harry menggelengkan kepalanya. Harry dan Julfin saling pandang dan tertawa bersama sebelum menyusul Windini. "Sayang, sedang apa di situ?"
Ayo turun nanti jatuh, teriak Harry mendongakkan kepalanya. Karena saat ini Windini sedang asyik memanjat pohon mangga yang berada di halaman belakang. "Hei anak Sun Gokong, cepet turun!" teriak Julfin juga pada Windini. "Lah kenapa kalian ada di sini?" tanya Windini yang masih asyik di atas pohon mangga. "Ini gara Elodie, kita ada di sini," dengus Julfin. "Ayo sayang turun, ini sudah menjelang gelap," ucap Harry. Iya aku turun," sahut Windini. Windini turun perlahan sambil memegang sekantong plastik penuh buah mangga muda. "Sayang kamu tidak apa-apa. Kenapa tidak memberitahuku? Aku tadi sangat khawatir," ucap Harry mendekap Windini. "Aku tidak apa-apa sayang. Lagian aku sudah terbiasa memanjat, bahkan waktu kecil sering memanjat pohon tetangga, hehehe," ucap Windini. "Kakak dengan suamimu udah capek tahu gak dek nyari, yang dicari malah asyik panjat pohon," kesal Julfin. "Hehehe maaf, tadi aku mau buatin minum di dapur, tidak sengaja melihat pohon mangga lebat banget buahnya, entah kenapa aku begitu tergoda dengan buah mangga muda ini," ucap Windini mengangkat sekantong plastik mangga muda. "Lagian sejak kapan Elo doyan buah yang asem dek?" tanya Julfin, karena Julfin tahu Windini tidak suka dengan buah yang asam meski hanya sedikit. "Sejak tadi kak," ucap Windini asal. "Ya udah yuk sayang mandi, nanti badannya pada gatel lagi," ajak Harry. Dan ketiganya masuk ke dalam rumah, karena hari sudah mulai gelap. Setelah menyelesaikan mandinya, Windini dan Harry memutuskan untuk kembali ke apartemen, yang sebelumnya sudah berpamitan pada Papa Joseph dan Julfin. "Sayang sudah jangan makan mangga muda terus, nanti perutnya sakit," ucap Harry. Harry menyengir merasakan betapa asemnya mangga muda itu. Harry terheran melihat Windini begitu lahapnya memakan mangga muda tersebut tidak menunjukkan sama sekali ekspresi asam. "Sedikit lagi ya sayang, ini enak sekali," ucap Windini dengan mulut yang penuh dengan mangga muda. "Stop sayang, nanti perutnya bisa sakit. Kamu juga belum makan," tegas Harry. Ya aku tidak makan mangga muda lagi," sahut Windini mengerucutkan bibirnya. "Anak pintar," ucap Harry mengelus pucuk kepala Windini. "Ayo kita makan malam sayang, Bitati sudah menyiapkan makanan untuk kita," ajak Harry pada Windini. "Aku temani saja ya, aku sudah kenyang sayang," ucap Windini memegang perutnya. "Tidak, kau juga harus makan. Dari tadi kamu hanya makan mangga muda saja," ucap Harry. Ya tuan pemaksa," kesal Windini. Dan Harry tidak memperdulikan ucapan Windini. Harry terus menggandeng Windini menuju meja makan. "Buka mulutmu sayang," ucap Harry yang ingin menyuapi Windini. Dan Windini dengan berat hati membuka mulutnya. Sebenarnya Windini sudah begitu kenyang memakan mangga muda. "Sayang, Salwa kemana? Kok aku tidak melihatnya?" tanya Windini. "Tadi dia bilang mau ke supermarket kalau tidak salah.
ada yang ingin dibeli?" Ucap Harry. Windini hanya manggut-manggut saja. "Sayang sudah ya, aku sudah tidak kuat lagi, perutku rasanya mau meledak karena kekenyangan." Rengek Windini. "Ya sudah, setidaknya kamu sudah makan meski sedikit," sahut Harry. Setelah menyelesaikan makan malam mereka, Windini dan Harry sedang bersantai di roof garden sambil menikmati semilir angin malam yang berhembus, lampu berwarna-warni yang bertaburan di ibu kota, menambah keindahan malam. Mereka duduk di kursi ayunan besar yang berbentuk setengah lingkaran. Windini menyandarkan badannya di dada bidang Harry, dan Harry mendekap Windini dari belakang sambil memainkan rambut Windini yang ia gulung-gulung di jarinya. Lanjut ke bab 44.